Shalom untuk kita semua. Selama memperingati pesta kedua turunnya Roh Kudus untuk semua Bapak Ibu Jemaat HKBP Resort Sungai Langkai. Untuk itu mari kita persiapkan hati kita untuk beribadah hari ini. Kita berdoa di dalam hati masing-masing. Kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan terdiam diri. Demikianlah firman Tuhan Allah. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Tuhan Allah, Dia menerangi kita. Ikatlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus kami, terima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami masuk ke dalam gereja yang Engkau dirikan di dunia ini. Berilah Roh Kudus ke dalam hati kami, dan supaya kami mengaku bahwa Engkaulah. Berilah Roh Kudus ke dalam hati kami, dan supaya kami mengaku bahwa Engkaulah sumber hidup kami, dan supaya kami bertaut dengan Engkau melalui iman yang benar itu, dan supaya kami dengan penuh sukacita memuliakan nama-Mu yang terpuji sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi.
Taurat Tuhan bagi kita kepada pesta kedua, peringatan turunnya Roh Kudus, tertulis dalam Roma 12 ayat 11. Demikianlah bunyinya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Demikianlah hukum Taurat. Kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Mari kita merendahkan diri untuk mengaku dosa dan pelanggaran kita ke hadapan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita, yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami, keampunan segala dosa dan segala kesalahan kami, untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarilah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati jiwa kami kepada Tuhan saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dan kita mendengar janji Tuhan pengampunan dosa. Demi aku hidup, demikian firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fisik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kesalahannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Epistel kita yang tertulis dalam Keluaran 35 ayat 30 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah,
Tuhan telah menunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yahudi dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu. Dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholiab bin Ahisamak dari suku dan kepandaian untuk mengajar. Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmiji, dan lenan halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan yang perancang segala sesuatu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Mari kita mengaku iman kepercayaan kita seperti kepercayaan orang percaya di dunia ini. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi.
Kita berdoa, terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan yang masih boleh kami rasakan di dalam hidup kami. Engkau menemani kami dan memberikan berkat-Mu kepada kami. Untuk itu Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih di dalam ibadah kami ini. Kiranya Tuhan beserta kami, berfirmanlah Engkau sebab kami telah siap untuk mendengarkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam 1 Korintus 2 ayat 1 sampai ayat 5. Demikian firman Tuhan. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Kristus Yesus, kota Korintus adalah kota yang maju, kota yang terletak di pelabuhan internasional yang sudah maju dalam perdagangan bisnis, sehingga ekonomi masyarakat tergolong sangat tinggi dan makmur. Pengaruh pengajaran para filsuf Yunani juga sangat kental terhadap perkembangan moral, mental, spiritual, termasuk kebenaran harus diukur dengan ilmu pengetahuan oleh hikmat duniawi. Itu sebabnya orang-orang berlomba untuk mengejar pengetahuan, kepintaran yang tinggi. Semua itulah yang menjadi sasaran atau tujuan hidup orang-orang di Korintus. Jika hal itu tercapai, maka ia dapat hidup dalam derajat yang sangat tinggi, yakni manusia yang sempurna. Ketika Paulus memberitakan Injil di kota Korintus ini, ia sangat mendapat tantangan yang sangat besar dari masyarakat Korintus, yaitu sebagian besar masyarakat Korintus tidak mau menerima berita Injil tentang Yesus Kristus. Bahkan mereka menganggap bahwa berita Injil Yesus itu adalah filsafat murahan. Paulus juga mencatat ini dalam 1 Korintus 1 ayat 18. Berita Injil itu dianggap suatu kebodohan, di mana hanya orang-orang bodohlah yang mau menerima Injil tentang Yesus Kristus. Bahkan mereka juga hidup dalam pengelompokan atau golongan. Tetapi Paulus tidak takut untuk memberitakan Injil Kristus, karena ia percaya bahwa Kristus yang ia beritakan akan mengubah hati mereka. Dalam ayat 1, Paulus menekankan bahwa ketika dia datang dan tinggal bersama-sama dengan jemaat yang ada di Korintus, dia tidak memberitakan Injil dengan kalimat-kalimat yang indah, tetapi dengan kata-kata yang sederhana, yang disertai dengan kuasa dari Roh Kudus. Hal itu Paulus tekankan kembali pada ayat 4, bahwa ucapan-ucapannya dalam pemberitaan Injil bukan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Saudara-saudara, dalam pemberitaan Injil, Paulus tidak pernah membujuk orang untuk mempercayai Injil yang dia beritakan. Yang perlu ia lakukan adalah memberitakan Injil itu sendiri dengan keyakinan bahwa Roh Kudus akan bekerja dalam diri setiap orang, supaya mereka
percaya kepada Injil Yesus Kristus yang menyelamatkan. Pada umumnya, banyak orang yang tidak mau memberitakan Injil dengan alasan tidak tahu caranya, tidak mampu, dan lain sebagainya. Banyak alasan yang dibuat. Alasan yang sesungguhnya adalah tidak memiliki komitmen untuk pemberitaan Injil. Pemberitaan Injil bukan berdasarkan pada hikmat manusia. Pemberitaan Injil juga bukan dengan kalimat yang indah, tetapi pemberitaan Injil harus berdasarkan kekuatan Roh Kudus, supaya Roh Kudus bekerja dalam diri setiap orang yang mendengar Injil tersebut. Jika pemberitaan Injil yang kita lakukan berdasarkan pada kekuatan Roh Kudus, maka Allah memberi kuasanya dalam pemberitaan Injil yang kita lakukan. Jika hal ini kita lakukan, maka setiap orang yang menerima Injil Kristus akan bersandar dan bergantung pada kekuatan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, Paulus sendiri juga mengatakan dalam ayat 3 bahwa ketika dia berada di tengah-tengah orang Korintus, dia berada dalam kelemahan, dia berada dalam perasaan takut dan gentar. Ada banyak hal yang membuat Paulus merasa lemah, takut dan gentar. Yaitu karena dia bukanlah orang yang fasih berbicara. Paulus merasa takut karena orang Korintus bisa saja menolak dia. Namun dia tetap bertekad untuk memberitakan Injil karena dia tahu bahwa kuasa Roh Kudus berkuasa di dalam dia dalam memberitakan Injil itu. Mari kita coba kembali melihat di ayat 2 yang berkata, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Satu-satunya keinginan Paulus adalah bahwa Yesus Kristus nyata di tengah-tengah umat yang ada di Korintus. Paulus tidak memiliki keinginan yang lain. Dan itulah sebabnya dia berkata, aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa. Paulus tidak memiliki keinginan yang lain selain melihat bahwa Yesus Kristus dikenal dan dipercayai oleh penduduk kota Korintus. Itulah kerinduan dan keinginan Paulus satu-satunya di dalam pelayanannya. Tidak ada seorang pun yang diselamatkan yang tidak menyampaikan kabar baik, kabar keselamatan itu kepada orang lain. Dengan kata lain, setiap orang Kristen terpanggil untuk memberitakan Injil. Setiap orang Kristen, setiap orang yang ditebus oleh Tuhan Yesus tidak mempunyai alasan lain untuk tidak memberitakan Injil. Tetapi apakah kita memiliki keinginan seperti yang dimiliki Paulus? Apakah kita memiliki keinginan yang kuat bahwa orang-orang di sekitar kita akan merasakan kuasa Roh Kudus? Jika kita memiliki keinginan yang seperti itu, maka lakukanlah panggilan Tuhan. Beritakanlah Injil Kristus. Terimalah kuasa Tuhan yang luar biasa. Terimalah Roh Kudus diam di dalam hatimu. Hiduplah oleh kuasa Roh Kudus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman Tuhan yang telah mengajarkan kami supaya kami menerima Roh Kudus-Mu, supaya kami diam di dalam Roh-Mu Tuhan, agar kami dapat hidup dan melakukan aktivitas kami sesuai dengan apa yang diperintahkan atau diajarkan oleh Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan,
buat seluruh jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan menjagai dan melindungi mereka. Kiranya Tuhan senantiasa menambahkan segala berkat Tuhan dan menambahkan sukacita kepada mereka, agar mereka dapat bersukacita terlebih di hari ini, hari turunnya Roh Kudus. Kiranya kami bersukacita, kiranya kami senantiasa hidup di dalam Roh-Mu ya Tuhan, agar kami dapat bersukacita bersama-sama dengan keluarga kami, bersukacita bersama-sama dengan orang lain, meskipun di dalam atau di tengah-tengah situasi COVID-19 ya Tuhan. Dan kami juga berdoa kiranya Tuhan selalu beserta kami dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.